Hai, balik lagi di Fanpage. Di video kali ini aku mau cerita tentang drama Cina baru yang masih ongoing, yaitu Miss Crow with Mr. Lizard. Langsung aja kita mulai di episode pertama. Di episode ini kita langsung diajak flashback ke kejadian 10 tahun yang lalu di mana kedua tokoh pertama kali bertemu, tepatnya di tahun 2010. Sore itu terlihat Gu Chuan yang diperankan oleh Alan Rand sedang menjalankan tugas fotografi di daerah puncak untuk memotret burung gagak. Sedangkan Jiang Xiaoning yang diperankan oleh Xing Fei saat itu masih remaja, hendak mengunjungi neneknya bersama ayah dan ibunya. Saat mobil mereka melintasi kebun teh, tiba-tiba dia minta kepada ayahnya untuk turun sebentar hanya untuk melihat kadal di pinggir jalan, dan kebetulan Chuan yang sudah turun dari lokasi pemotretan melihat tingkah Xiaoning tersebut. Di scene selanjutnya terlihat ada seorang yang ternyata sudah berniat jahat kepada Xiaoning dan juga ayah ibunya. Dia sengaja menggunakan truk besar untuk menabrak mobil Xiaoning dan kedua orang tuanya hingga mobil itu ringsek. Sesaat setelahnya, Gu Chuan melewati jalan itu melihat ada kecelakaan. Dia pun mendekati mobil hendak menolong korban. Namun naasnya, dia beserta seisi mobil malah ditabrak truk tersebut hingga jatuh ke dalam jurang. Di bawah jurang, Chuan terluka bagian dada kirinya tertancap batang kayu, sedangkan Xiaoning terus menangis di dalam mobil karena ayah dan ibunya sudah tidak sadarkan diri. Chuan lalu meraih tangan Xiaoning untuk menenangkannya hingga akhirnya dia pun pingsan. Tak lama setelahnya banyak terlihat mobil polisi yang akan menyelamatkan mereka. 10 tahun berlalu mereka bertemu kembali dengan nasib yang berbeda di sebuah toko roti tempat Xiaoning menjalani hari terakhirnya bekerja karena toko itu mengalami kebangkrutan. Xiaoning kini tumbuh menjadi gadis ceria yang penuh semangat, namun sayangnya dia seringkali mendapatkan kesialan. Dan Gu Chuan sendiri sudah menjadi seorang CEO perusahaan desain arsitektur yang terus bersikap dingin karena dia merasa akan segera mati. Bahkan dia pun bersikeras ingin membeli lahan kuburannya sendiri, di mana itu adalah salah satu dari 100 hal yang sudah dia rencanakan harus selesai sebelum dia mati. Yang Xiaoning tinggal di sebuah apartemen bersama nenek dan bibinya. Kedua orang tuanya telah meninggal dalam kecelakaan 10 tahun silam. Sedangkan Gu Chuan memiliki seorang sahabat bernama Su Chengran. Mereka mendirikan perusahaan yang sekarang dipimpin oleh Chuan. Di dalam perusahaan tersebut terlihat pengawas salah seorang pekerja yang ada di sana sedang berusaha mencarikan Gu Chuan seorang asisten. Malam harinya, teman bisnis yang bernama Direktur He mengajak Gu Chuan, Su Chengran, dan pengawas Su minum di salah satu tempat karaoke, di mana di tempat itu Xiaoning bekerja sebagai sopir pengganti. Di sana, Jiang Xiaoning berhasil menggagalkan aksi pelecehan Direktur He terhadap pengawas Su saat mereka berada di dalam toilet. Beberapa saat setelahnya di dalam ruangan, Gu Chuan mengajak Direktur He membahas rancangan desain, namun Direktur He menolak dan mengajak Gu Chuan minum. Awalnya Su Chengran sudah menolak halus dan ingin menggantikan Chuan. Namun karena Direktur He terus memaksa, akhirnya Gu Chuan mengiyakan. Setelah minum satu tegukan, denyut jantung Gu Chuan meningkat drastis. Hal itu terlihat dari indikator denyut jantung yang ada di dalam jam tangannya. Chuan lalu mengajak Direktur He jabat tangan, namun tiba-tiba Direktur He pingsan karena tersengat listrik. Ternyata tubuh Chuan jadi mengeluarkan sengatan listrik melalui telapak tangannya ketika denyut jantungnya meningkat drastis. Di scene selanjutnya terlihat mereka berniat untuk pulang. Xiaoning yang melihat hal itu tidak menyanyiakan kesempatan untuk menawarkan diri sebagai sopir pengganti. Bahkan dia sampai berani menyentuh tangan Chuan untuk merayunya. Yang aneh di sini adalah Xiaoning tidak tersengat listrik. Chuan pun bahkan sampai terheran-heran. Akhirnya Xiaoning pun mengantar mereka pulang. Di tengah jalan, mereka tiba-tiba berpapasan dengan truk besar. Xiaoning yang pernah trauma karena kecelakaan 10 tahun yang lalu akhirnya menepi terlebih dahulu. Karena Xiaoning terlihat tertekan, Chuan pun berinisiatif mengajaknya keluar mobil. Namun tidak disangka, ada truk besar yang melintas lagi. Xiaoning refleks memeluk lengan Chuan. Denyut jantung Chuan yang semula sudah normal meningkat lagi hingga tanpa disadari tangannya bersandar di kap mobil hingga kap mobil tersebut pun terkena sengatan listrik. Mobil akhirnya tidak dapat dinyalakan kembali. Chuan yang merasa bersalah meminta Xiaoning untuk menggunakan jasa truk derek saja. Setelahnya Chuan sampai di rumah, Xiaoning dia tugaskan untuk mengantar pengawas sampai di rumahnya. Sedangkan di scene selanjutnya, Chuan terlihat masuk ke dalam ruangan canggih untuk melakukan proses pengisian ulang.
Nah, sampai di sini episode satunya. Sampai jumpa di episode 2. Terima kasih.